Hai, nama saya Daniel, saya berumur 18 tahun. Sekarang saya sedang menggeluti beberapa bisnis, di antaranya minyak jelantah untuk diekspor, ada juga toko Shopee, dan yang saya geluti sendiri adalah bisnis barbershop. Sebenarnya kalau dibilangin sukses itu masih jauh banget, dan sukses itu juga relatif menurut persepsi orang masing-masing. Tapi yang membuat saya ingin menjadi pengusaha adalah karena saya dulu suka koleksi sepatu dan suka belanja, dan saya memutuskan untuk jalan tercepat untuk kaya adalah dengan menjadi pengusaha. Namun alasan itu berubah semenjak saya memiliki karyawan. Saya mulai menggaji, saya melihat dari bisnis yang saya bangun bisa bermanfaat bagi banyak orang. Karyawan saya memberikan uang kepada istri, kepada anak-anak, menghidupi keluarga mereka. Dan niat saya kembali berubah dan saya menjadi pengusaha untuk menjadi berkat. Karena yang saya yakin adalah saya terlahir di dunia ada panggilan. Dan yang saya yakin adalah panggilan saya adalah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Menurut pendapat saya, untuk pentingnya memulai usaha sejak dini, sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing. Hidup ini pilihan. Ada yang kita sejak muda memilih merintis sebagai karyawan, ada yang sejak muda juga memilih untuk kerja di perusahaan, ada juga yang memilih sebagai pengusaha. Tapi yang pasti saya melihat ada banyak sekali anak muda yang menghabiskan waktunya bermain game, nongkrong gak jelas. Dan bukan nongkrong itu gak penting, tapi yang penting adalah kita tahu tujuannya. Dan daripada kita menghabiskan waktu ke hal-hal yang gak berguna, akan lebih baik kita memilih tujuan untuk kita mau jadi apa. Dan saya memilih menjadi pengusaha karena yang saya percaya adalah tiket kegagalan seseorang itu ada batasnya. Jadi saya memilih untuk menghabiskan tiket kegagalan saya pada waktu muda ini, dan harapannya di masa tua saya bisa menikmati apa yang saya sudah usahakan sejak muda. Kalau ditanya mengenai bagaimana saya mendapatkan ide, sebenarnya di umur 15 tahun saya sudah mulai menjalankan bisnis dropship di Shopee. Dan saat itu saya mengikuti ada yang namanya seminar Financial Revolution yang dibawakan oleh Bapak Tung Dasa Muaringin. Di seminar itu dikatakan, sekali kita bisa melihat peluang, maka kita akan bisa melihat peluang lainnya. Dan satu hari setelah saya mengikuti seminar itu secara online, teman saya menghampiri saya untuk menawarkan bisnis minyak jelantah untuk diekspor. Dan saya teringat akan isi dari seminar itu. Ya, ini adalah peluang. Peluang itu ada di sekitar kita. Tergantung kita mau memilih mengambil peluang itu, mau take action atau enggak sama sekali. Kesulitan yang saya alami dalam menjalankan bisnis sejak dari muda adalah terkendala umur. Karena bisnis yang saya jalani adalah bisnis yang membuat keputusan, yang membuat deal-dealan dengan orang lain, maka ada banyak sekali orang-orang yang meragukan apakah anak ini benar atau tidak. Seperti bisnis minyak jelantah yang sedang saya jalankan, ada beberapa resto, bahkan rumah makan besar yang sempat meragukan apakah anak ini benaran atau enggak. Dan yang paling besar terkendala dalam hal umur adalah di bisnis barbershop saat ini. Karena bisnis barbershop adalah bisnis yang sangat terpengaruh oleh sumber daya manusianya, bagaimana mengatasi karyawan yang kurang hormat, bagaimana mengatasi karyawan yang tidak disiplin, itu sungguh sangat sulit. Apalagi karyawan saya yang memiliki umur yang jauh berbeda dengan saya dan pengalaman yang jauh lebih banyak daripada saya. Jadi bagaimana caranya saya mengatur antara hubungan bos dan karyawan serta keprofesionalitasan yang baik dalam bekerja. Jadi bagaimana cara saya membagi waktunya adalah, waktu itu sebenarnya saya menjalankan bisnis saat sekolah online. Jadi di sebelah kanan itu ada Zoom, di sebelah kiri saya mulai mengedit dropship untuk di toko Shopee saya. Jadi saya langsung, sebenarnya ini kurang baik untuk dicontoh,
saya mengerjakan secara bersama-sama. Namun saat sekolah sudah kembali secara onsite, saya membagi dengan cara ya waktu sekolah kita ikutin dengan baik dan di rumah kita tidak perlu belajar lagi, sehingga saya bisa melakukan hal di bisnis saya. Dan yang paling penting adalah bisnis adalah sebuah sistem. Tujuan dari bisnis itu ada kita membentuk untuk sistem di dalam bisnis itu bisa berjalan tanpa hadirnya kita, atau yang biasa kita sebut dengan bisnis autopilot, bisnis yang berjalan tanpa hadirnya kita. Strategi saya dalam membangun bisnis adalah tentunya harus mengetahui tujuan bisnis tersebut. Apakah bisnis ini bermanfaat atau enggak? Kalau bisnis yang tidak bermanfaat, sudah tentu bisnis itu tidak baik. Dan setelah itu baru kita menentukan bagaimana brand image yang ingin kita capai di dalam persepsi customer dan target pasar serta dan lain-lain. Untuk rencana kedepannya, saya masih memilih bisnis di barbershop ini, yang harapannya barbershop ini bisa mengembangkan sayapnya ke seluruh Indonesia. Dan kalau ditanya apakah saya ingin mencoba di bidang lain, tentunya pasti saya ingin mencoba. Karena secara finansial, untuk bebas secara finansial, kita tidak bisa bergantung pada satu income. Dan kalau kita bisa membangun bisnis di bidang lain dan bermanfaat bagi banyak orang, kenapa tidak? Tips anak muda yang ingin memulai usaha sejak dini adalah seperti Gojek dan Tokopedia. Mulai aja dulu, pasti ada jalan. Seringkali kita itu anak muda overthinking, mempersiapkan, oh bisnis ini gini gitu. Kita harus siapin sistem sebagaimana sedemikian rupa, sehingga membuat itu menghambat kita. Mempersiapkan segala sesuatu dengan baik itu sangat baik. Hanya kalau itu menghambat kita untuk membangun sebuah bisnis, akan lebih baik kita tidak merencanakan, kita take action aja dulu, dan pasti ada jalan. Kita bisa belajar sambil kita menjalankan. Karena saat kita melangkah, terkadang ada hal yang tidak bisa kita pikirkan. Setelah kita melangkah, baru kita mengetahui, oh ternyata bisnis itu segini, oh ternyata bisnis itu seperti itu. Pesan penutup untuk teman-teman semuanya adalah setia dalam setiap prosesnya. Karena kita mulai dari start point yang berbeda-beda. Ada anak yang umur 18 tahun dia memiliki tanggungan keluarga. Ada anak yang di umur 18 tahun dia tidak memiliki apa-apa. Dan ada anak yang di umur 18 tahun dia memiliki lingkungan yang oke, keluarga yang mendukung. Dan kita harus setia dalam setiap prosesnya. Jangan terlalu terpacu pada angka psikologis seperti 100 juta pertama, 1 miliar pertama. Yang pasti kita setia dalam prosesnya dan serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan akan menolong kita.